Haleluya. Salam damai sejahtera kepada sidang pendengar yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan sebagai santapan rohani pada pagi ini. Tajuk firman Tuhan pada pagi ini ialah, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kita lihat di dalam ayat rujukan Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Rasul Paulus telah menulis surat ini kepada jemaat yang kudus dan setia yang berada di Efesus. Jemaat Efesus merupakan jemaat yang memiliki iman dan kasih yang baik. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa jemaat Efesus merupakan jemaat yang memiliki iman dan kasih yang baik? Dalam Efesus pasal 1 ayat 15 dan ayat 16 ada mengatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Ayat ini menjelaskan bahwa Rasul Paulus sangat bersyukur karena tentang iman dan kasih mereka. Sudah tentu kabar ini adalah kabar yang gembira apabila mendengar kabar jemaat bertumbuh dalam iman dan kasih. Iman dan kasih adalah satu perkara yang sangat penting dan harus dimiliki oleh semua jemaat, karena iman ini yang membuatkan kita lebih mendekat kepada Tuhan, dan kasih dapat membuatkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia lebih erat dan mewujudkan suasana yang damai sejahtera. Salah satu isi kandungan surat Paulus yang harus kita titik beratkan adalah, janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini adalah satu ayat larangan yang tegas dan yang perlu diperhatikan oleh jemaat Efesus. Paulus menegaskan ini karena ia sangat penting dan ada kaitan dengan keselamatan. Apakah sebenarnya Roh Kudus ini? Roh Kudus merupakan Tuhan sendiri. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Sebab Tuhan adalah Roh dan Tuhan adalah Kudus. Jadi ia digelar sebagai Roh Kudus. Roh Kudus merupakan salah satu dasar kepercayaan dalam gereja Yesus benar, di mana ada pernyataan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus ke atas umat-Nya, bertujuan untuk memeteraikan mereka sebagai tanda anak-anak Allah, menuntun mereka menjadi penghibur atau penolong dan jaminan untuk masuk ke kerajaan surga. Inilah sebabnya mengapa Paulus menegaskan perihal Roh Kudus ini dalam suratnya. Dalam kehidupan jemaat, Paulus mahu mereka paham betapa pentingnya Roh Kudus itu diam dalam diri jemaat setelah menjadi manusia baru, di mana setelah ditebus dengan darah Tuhan Yesus melalui baptisan yang dapat mengampuni dosa, maka seseorang itu dilahirkan kembali secara rohani dan menjadi manusia baru. Pada hari ini, kita sebagai jemaat Allah, adakah kita telah dimateraikan dengan Roh Kudus? Apakah kita tidak risau sekiranya kita tidak dimeteraikan Roh Kudus? Adakah kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk memohon Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus? Saudara dan saudari, milikilah kepercayaan yang murni. Terimalah Tuhan Yesus dalam hati kita. Mohonlah dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh iman, seperti kita haus akan air, karena air merupakan sumber yang penting dalam tubuh manusia.
Demikian juga Roh Kudus memberikan hidup yang kekal kepada kita, memimpin kita menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Berbahasa roh merupakan tanda seseorang itu telah menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Setelah kita menerima Roh Kudus, usahakanlah untuk mendapat kepenuhan roh, supaya hidup kita senantiasa disertai Tuhan dan menghasilkan buah Roh Kudus yang baik. Bersandarlah kepada Roh Kudus dalam setiap kali kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik dan memuliakan Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar menurut kehendak Tuhan. Oleh itu, janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kepada kita pada hari penyelamatan Tuhan. Kita sememangnya manusia yang mempunyai kelemahan dan terkadang lalai dalam hal rohani. Saudara dan saudari, ingatlah untuk berdoa setiap hari. Sandar Tuhan, lakukanlah segala kehendak Tuhan. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Harus tetap berwaspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus Tuhan. Demikianlah perkongsian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.